Brentford dan pelatih-pelatihnya mulai dengan membuat penyesuaian-penyesuaian kecil yang bisa diharapkan dari tim pembalap sepeda profesional. Mereka merancang ulang jok sepeda agar lebih nyaman dan mengoleskan alkohol agar cengkeramannya lebih baik. Mereka meminta para pembalap pakai celana pendek dengan pemanas listrik guna mempertahankan suhu otot sewaktu bersepeda dan menggunakan sensor biofeedback untuk monitor reaksi tiap atlet terhadap suatu latihan. Tim menguji bermacam-macam bahan di terowongan angin dan meminta pembalap-pembalap jalan raya beralih mengenakan kostum balap indoor yang membuktikan lebih ringan dan aerodinamis. Tetapi mereka tidak berhenti di situ. Brentford dan timnya terus berburu perbaikan 1% di bagian-bagian yang terlewat atau tak terduga. Mereka menguji bermacam-macam gel pijat untuk melihat mana yang menghasilkan pemulihan otot paling cepat. Mereka membayar seorang dokter untuk mengajari tiap pembalap cara terbaik mencuci tangan guna mengurangi peluang terkena virus influenza. Mereka menentukan jenis bantal dan kasur yang memungkinkan tidur lebih nyenyak bagi tiap pembalap. Mereka bahkan mengecat bagian dalam truk tim dengan warna putih yang memudahkan mereka melihat debu-debu kecil yang biasanya tidak langsung terdeteksi, padahal beresiko menurunkan performa sepeda yang telah disetel dengan baik. Ketika perbaikan ini berikutnya ratusan perbaikan kecil lainnya diakumulasikan, hasilnya datang lebih cepat daripada yang pernah dibayangkan. Hanya 5 tahun sejak Brentford direkrut, tim British Cycling mendominasi baik balap sepeda jalan raya maupun sirkuit di ajang Olimpiade 2008 di Beijing. Tempat mereka secara dahsyat memenangkan 60% dari total medali emas yang diperebutkan. 4 tahun kemudian, ketika Olimpiade diselenggarakan di London, atlet-atlet Inggris menaikkan batas minimal prestasi mereka dan membawakan 9 rekor Olimpiade serta 7 rekor dunia. Pada tahun yang sama, Bradley Wiggins menjadi atlet balap sepeda Inggris pertama yang memenangkan Tour de France. Tahun berikutnya, teman satu tim Chris Froome memenangkan lomba itu dan terus menang lagi pada 2015, 16, dan 17, yang membuat tim Inggris meraih 5 kemenangan Tour de France dalam 6 tahun. Selama rentang 10 tahun dari 2007 sampai 2017, pembalap sepeda Inggris memenangkan 178 kejuaraan dunia dan 66 medali emas Olimpiade atau Paralimpik dan meraih 5 kemenangan Tour de France oleh kalangan luas dipandang sebagai prestasi paling sukses dalam sejarah balap sepeda. Bagaimana ini terjadi? Bagaimana suatu tim sebelumnya hanya sekumpulan atlet berubah menjadi juara melalui perubahan-perubahan sangat kecil, sepintas paling hanya menghasilkan perubahan sekedar. Mengapa perbaikan kecil berakumulasi menjadi hasil-hasil yang menakjubkan, dan bagaimana Anda dapat meniru pendekatan ini dalam hidup Anda sendiri? Mari kita jelaskan apa yang aku baca tadi. Akumulasi kebiasaan kecil. Ya, seperti yang aku jelaskan di video sebelumnya, akumulasi kebiasaan kecil bisa menjadi kebiasaan yang besar. Perbaikan kecil setiap hari bisa membuat lonjakan yang drastis. Misal, 1% lebih baik dari hari kemarin. Dalam 1 tahun ada 365 hari, berarti hampir 3 kali lipat lebih baik dari hari kamu mulai. Misalnya kamu mulai Januari tanggal 1 sampai akhir tahun 365 hari, kamu akan 3,5 kali lipat lebih baik dari hari pertama kamu mulai, atau bahkan bisa lebih. Jika kamu mulai lebih baik mungkin 2% atau 3% lebih baik setiap hari dari hari kemarin. Juga bisa mundur, misalnya
lebih buruk dari hari kemarin juga bisa saja. Yaitu inti videonya, menjadi lebih baik 1% setiap hari atau menjadi lebih baik setiap hari, yaitu pilihan kamu gimana caranya, mau jadi lebih baik atau mau jadi lebih buruk. Ya sudah, aku udah bingung jelasnya gimana. Aku juga mungkin bisa baca tapi jelaskan sulit.